Benar. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana saya. Perkenalkan, nama saya Herandi Stefano. Saya lahir pada tanggal 5 Mei 2003. Jadi di podcast perdana saya ini, saya ingin membahas tentang keresahan. Bukan keresahan sih sebenarnya, kayak pertanyaan buat diri saya sendiri sih, buat diri gue sendiri tentang kebiasaan pemuda di Gading Serpong yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan, suatu tradisi atau kebudayaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan gue ini, kita udah bersama dua narasumber. Ayo, narasumber boleh memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Wedenanda Sutantra Wijojo. Saya lahir di Jakarta tanggal 5 Januari 2004. Saya sudah tinggal di Gading Serpong semenjak saya menginjak kelas 1 di SMP, yaitu pada tahun 2014. Jadi saya sudah meninggal di Gading Serpong selama 7 tahun. Lalu, hobi saya adalah membahas tentang politik di Indonesia. Karena menurut saya politik di Indonesia itu sangat menarik untuk dibahas dan untuk dikupas. Lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua, yaitu Matthew. Boleh Halo guys. Halo guys, perkenalkan nama saya Matthew Bradley. Saya lahir di Jakarta tanggal 20 Januari 2003. Saya tinggal di Gading Serpong ini semenjak saya lahir ya. Jadi saya selama 18 tahun saya tinggal di sini. Nah, hobi saya itu bermain sepak bola sama main game ya. Oke, jadi kenapa kita memilihnya Gading Serpong? Karena Gading Serpong yang letaknya berada di Kota Tangerang ini merupakan daerah asal saya. Saya sendiri sudah tinggal di Gading Serpong sejak tahun 2003. Jadi kurang lebih 18 tahun saya tinggal di Gading Serpong. Ya, untuk narasumber Chandra, hobi Anda sangat visioner ya. Jarang loh saya menemukan orang-orang dengan hobi seperti Anda ini. Hebat. Ya, ini menurut saya memang perlu ya, anak muda, generasi muda seperti kita itu paham tentang politik, karena kita sudah menganjak di usia 18 tahun, kita harus paham tentang negeri ini, karena kita adalah generasi pembangun negeri ini. Benar. Dan kita juga sudah punya hak untuk memilih ya. Dan sebentar lagi kan akan diadakan pemilihan umum, dan kita harus bisa memilih calon pemimpin bangsa yang cerdas dan merakyat, yang bisa memimpin bangsa ini. Apalagi kan negara ini negara demokrasi. Jadi kita semua tuh bebas untuk berpendapat dan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi menurut saya itu sangat cocok. Benar. Mantap, hebat sekali hobi Anda. Ayo kita back to topic. Jadi menurut kalian nih, ada nggak sih suatu kebiasaan gitu di kebiasaan pemuda-pemuda di Gading Serpong yang akhirnya menjadi suatu tradisi atau kebudayaan? Ya, silakan narasumber. Siapa dulu yang mau mulai? Oke, jadi saya mulai. Jadi saya itu pindah ke Gading Serpong semenjak SMP kelas 7 dan SMA. Jadi sejak SMP itu saya itu di penabur. Di mana di penabur tuh mata pelajaran berat dan tuntutan pendidikan itu sangat keras. Di mana nilai bagus, anaknya rajin, tuntutannya pasti anak penabur pasti seperti itu. Lalu saya melihat itu. Saat pertama kali saya pindah, semua orang tuh ngeles, semua teman-teman saya ngeles. Jadi menurut saya, kebiasaan yang pertama itu adalah les. Banyak banget les-lesan di daerah Gading Serpong dan semuanya pasti ngeles. Bayangin, kita itu sekolah udah dari jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 4 sore. Terus pulangnya ngeles sampai kira-kira jam 7 atau jam 6. Jadi kebiasaan pertama mungkin tradisi anak Gading Serpong itu bisa dibilang rajin-rajin. Nggak cuma di penabur ya. Gue lihat juga teman-teman gue yang di sekolah-sekolah lain juga, itu mereka punya ya kebiasaan yang sama, itu les. Itu sih kalau dari gue. Baik. Emang kadang gue pun juga bertanya-tanya, orang kalau sekolah sore habisnya tuh lanjutin les apa nggak capek? Iya, gue juga mikirnya gitu. Karena mereka setiap harinya belajar tipes, tahu kan? Iya, tipes tahu meninggal gitu.
Karena kan emang umur gak ada yang tahu gitu. Memang Benar. Umur nggak ada yang tahu, bisa aja sebentar lagi atau masih lama. iya. Oke, narasumber kedua silakan Matthew. Berikan Nah, pendapat Anda. kalau misalkan gue ya itu yang gue pikir itu yang menjadi tradisi itu kayak manggil guru itu pakai namanya langsung gitu. Kayak misalkan dulu gue punya wali kelas namanya Ibu Atik. Gitu. Itu biasanya saya sama teman-teman saya itu langsung kayak manggil namanya gitu loh. Kalau misalkan nggak di depan ibunya gitu, Atik misalkan gitu. Nah, ya itu berlaku sama guru-guru lain juga gitu kayak gitu sih paling. Sama mungkin kalau manggil temen itu pakai gitu, maaf. Apa manggil temen itu pakai nama orang tuanya juga gitu. Kan kayak temen saya punya bokap namanya Agus ya, itu biasanya dipanggil Agus gitu. Nah gitu sih paling kalau dari gua. Jadi Sangat itu tidak tuh baik ya. itu kurang ajar sih, lebih ke arah Untuk kurang ajar. penonton jangan dicontohin. Ini merupakan perilaku yang tidak baik. Iya. Tidak menggambarkan Emang nggak begitu baik. menggambarkan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang Silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. bangsa Indonesia yang rasa hormat pada orang tua itu tinggi. Memang kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita karena mereka tuh memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dari kita. Dan gimana ya? Jadi apa semua kebiasaan pemuda-pemuda di Gading Serpong apa semuanya kebiasaan buruk gitu? Kayak tadi. Oh enggak, Manggil, saya juga punya kebiasaan lainnya. Itu apa tuh yang akhirnya menjadi kebudayaan atau kita tradisi udah ini ya. yang menjadi tradisi. Jadi di Gading Serpong ini tuh kita tuh kemana-mana tuh deket, lokasinya strategis. Iya. Makan gampang banyak, mall deket, terus mau kafe banyak banget. Nah jadi kebiasaan yang kedua itu adalah nongkrong. Dimana kayak misalnya kalau kita dulu pulang sekolah kayak, wih mana nih nongkrong yuk, di Banyumas, SMS atau ke kopi tempat kopi. Iya. Nah itu nongkrong pulang malam gitu sih. Karena emang dekat. Jadi emang itu jadi menurut gue itu kebiasaan yang baik karena saat nongkrong ini itu tuh kita ningkatin solidaritas kita. Terus ada beberapa topik pembahasan yang mungkin yang bisa jadi ilmu tambahan buat kita kayak misalnya kalau kita nongkrong tuh kita sering deep talk namanya. Kita nggak bahas kayak deep talk tuh apa Cang? Oh, kita jadi nggak bahas sesuatu yang lebih dalam, topik lebih dalam kayak mungkin kita ngebahas agama, terus ngebahas politik atau ngebahas isu-isu yang lagi trending pada saat itu. Gitu. Kita nggak bahas dari sudut pandang kita, dari gitu baiknya gimana gitu. Oh jadi hobi Anda ini, hobi lo ini berarti terbentuk pada saat lo nongkrong ya? Terbentuk karena lo sering nongkrong. Oh, sangat visioner. Hebat sekali. Jarang-jarang ada pemuda kayak gini. Iya, memang itulah yang harus dicontoh mungkin. Ya, dan pemuda-pemuda. Ayo, Matthew Bradley, ada nggak kebiasaan itu, kebiasaan baik pemuda Gading Serpong gitu yang akhirnya menjadi tradisi? Yang baik ya. Paling kayak kan tadi kan kata Chandra itu suka nongkrong. Nah, dari nongkrongan itu kita juga kayak mungkin kayak ngebahas kayak wah kalau kita olahraga bareng itu mungkin bagus kali ya. Jadi sering gitu kayak sepedaan bareng gitu berapa kilo, lari bareng, main futsal, basket. Nah gitu sih paling kalau misalkan dari kebiasaan baiknya itu. Oh iya, itu tuh kayak sepedaan itu biasanya tuh banyak banget gitu. Itu bahkan menjadi tradisi, menjamur dan menjadi suatu tradisi. Biasanya habis sepedaan diupload ke Instagram. Habis itu komen vitamin C gitu ya. Iya, dulu teman gue anak sehat gitu kan. Temen gue dulu suka ngepost story sepeda 17 kilo gitu. Iya, abis itu tapi gue lihat tuh gue sering lihat mereka olahraga, sepeda 17 kilo, pulangnya makan mie ayam. Iya. Pulangnya makan nasi campur. Bener. Jajan es krim dong. Bakar dulu baru makan. Biarin apa sih? Tahu-tahu masuk rumah sakit, obesitas. Iya, tahu-tahu jantung meninggal gitu.
Benar. Nah, sebenarnya sepedaan itu sehat, baik, tapi harus diimbangi dengan kebiasaan yang baik juga. Iya. Karena Mengurang-urangi sesuatu yang jam. berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Gitu. Iya. Olahraga keseringan juga tidak baik sebenarnya. Nih kalau nongkrong tuh biasanya gimana sih kalian nih, anak-anak Gading Serpong tuh nongkrong tuh biasanya apa yang kalian lakukan di kosan nongkrong? Nah, biasanya nih kalau nongkrong itu kita bahas cerita hidup gitu kayak misalnya ya ada yang lagi percintaan tuh lagi galau, ada yang baru putus cinta, kita bahas gitu kayak dikasih solusi, lu tuh gini harusnya gini, lu tinggalin aja dia gitu. Nah, terus selain kayak itu kita juga bisa biasanya main kartu, main pokoknya kayak yang bisa kita tuh lakuin hal-hal yang bisa ningkatin solidaritas kita gitu loh. Solidaritas. Bagi, ayo, bentar. Terus kalau nongkrong itu kalian biasanya untuk apa? Nongkrong apakah kalian cuma ngumpul doang atau ada beli apalah, bantuin apalah, bikin apalah kalau nongkrong? Oh, biasanya kalau nongkrong itu kita kalau dulu ya gue pas anak sekolah itu pasti Ya, cari tempat yang murah lah. tempat yang Kayak ya. dulu gue mie ayam Banyumas makan 13.000 ngomongnya 2 jam gitu. Terus kalau ke SMS paling ke food court kita ngomong. Kalau kita jalan-jalan gitu. Refreshing. Itu sih. Nah, kita juga sebagai anak muda kan juga harus pintar memanage keuangan. Jadi nggak Iya. boleh boros-boros juga. Ayo Matthew, biasa kalau lo nongkrong tuh ngapain Matthew? Kalau gue nongkrong ya itu ya paling kayak tadi sama sih kurang lebih ngobrol gitu, terus main kayak dulu gue suka main Mobile Legend gitu. Apalagi kalau misalnya kayak gue kan suka nongkrong kadang-kadang itu habis olahraga kan. Nah itu kalau misalnya bersepuluh gitu custom game gitu 5 lawan 5 kan sekalian bonding juga. Nah kalau misalnya itu ya paling kadang juga kerjain tugas gitu sambil have fun kan, daripada lu kerjain tugas sendiri stres lah ya, mendingan kayak kerja bareng-bareng stresnya dibagi gitu Benar, sih benar. paling. Lagian kalau kita ngerjain tugas bareng-bareng gitu kan juga kita ketemu teman bisa sambil bercanda juga kan. Bentar. Kalau di Gading Serpong tuh ada nggak sih kebiasaan unik remajanya gitu loh, yang akhirnya banyak banget yang ngikutin kebiasaan unik dari remajanya. Ada nggak narasumber? Menurut narasumber kebiasaan unik pemuda di Gading Serpong? Oke. Kebiasaan unik pemuda Gading Serpong. Yang jarang gitu loh ditemuin di tempat-tempat lain. Oh, yang jarang ditemuin. Mungkin apa ya? Mungkin semua daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu Iya, ya. benar. Pastinya. Makanya apa yang menjadi ciri khas pemuda Gading Serpong gitu, sehingga kita tahu oh orang ini dari Gading Serpong, misalnya nih dari Jakarta Selatan ada bahasa kentut atau bahasa Jaksel, bahasa minnya tuh bahasa kentut yang which is literally gitu. Kalau Gading Serpong tuh apa gitu yang menjadi ciri khas? Yang gue bisa pikirin ya ciri khasnya itu Ya, coba. ke gedung parkiran SMS Gedung paling parkiran atas. SMS. Oh, yang biasanya ada orang foto pakai skateboard begitu ya, sambil naik sepeda. Wah, biasanya Lebih biasanya gitu gue sih. ngeliatnya gitu, ada orang kalau di gedung parkiran SMS, gedung parkiran SMS atau Ayon ya yang biasanya ada naik sepeda, foto-foto. Biasanya sih Oh, SMS sih, SMS Ion jauh. jauh ya. Jadi Jauh. itu tuh jadi kayak ciri khas gitu. Misalnya ada orang lagi foto gitu, wah ini pasti anak dari Serpong begitu. Ya, Sih. Biasanya sih kayak gitu. kalau menurut Chandra apa yang menjadi ciri khas? Kalau menurut gue ya yang jadi ciri khas dari daerah Gading Serpong ini adalah kita tuh kebiasaan nge-mall. Pasti nih kalau lu ke mall atau lu misalnya sehari ke mall, pasti lu ketemu salah satu temen lu. Pasti itu nggak mungkin. Kayak lu di jalan papasan, gitu. Ketemu lagi. Karena emang kita tuh kalau gabut ke mall, kalau lagi ngapain ke mall, lagi makan ke mall. Karena emang mallnya deket gitu. Jadi kalau kemana-mana nge-mall.
gitu. Pasti ketemuinnya banyak banget teman-teman lu yang ada di mall. Itu sih mungkin. Biasanya nih kalau kalian nih ketemu teman kalian di mall, kalian lakuin apa? Nyapa kah atau langsung ngajak berantem atau ngapain? Minta bayarin apa? Oh, tergantung. Tergantung. Kalau misalnya gue sendiri, terus gue kegelat teman gue sama orang tuanya, pasti gue nanya, woi gila, ngapain lo? Gila, apa kabar gitu. Terus lu mau ngapain? Mau makan? Iya nih gue lapar gitu. Pasti bakal diajak makan sama orang tuanya. Oh iya. Nah, itu namanya mencari kesempatan, pintar mencari peluang. Secara itu naluri bertahan hidup juga lah. Iya, nah beneran hidup di Gading Serpong. Karena Gading Serpong ini untuk kehidupan tuh mahal, relatif mahal. Iya. Ya, apalagi ya yang mau gue tanya? Jujur aja sih gue ada sih yang untuk ini. Bila kalian nongkrong gitu, apakah kalian bayar sendiri atau ada yang bayarin atau gimana? Oh, oke. Kalau bisa nongkrong ya. Biasanya kalau menurut gue nih, kalau gue nongkrong sama teman-teman gue yang cowok, itu biasanya kita kayak lebih solid lah. Kayak kita tuh, udahlah gue aja yang bayar lah, udahlah gue aja yang, nggak usah lah gue aja. Kita tuh lebih kayak gitu, lebih kayak, udahlah gue usah gue aja yang bayar gitu. Kayak. Terus tapi kalau gue nongkrong teman gue yang cewek, pasti mereka tuh kayak semuanya bagi rata sampai teks-teksnya gitu. Kayak lu segini, split bill istilah kerennya. Split bill. Oh, jadi dibagi-bagi gitu ya? Jadi bagian lu yang ini lu bayar sendiri gitu. Iya. Kalau sama cowok tuh nongkrong lebih enak gitu loh. Kalau kayak lu tuh asik lebih. Udah lah, nggak usah pikir duit lah, yang penting temen lah gitu. Ya, yang penting ngumpul. Ya, duit mah bisa dicari. Waktu barang-barang ini yang berharga buat kita. Benar. Kalau menurut lu Matthew, gimana Matthew? Kalau nongkrong gimana gitu? Biasanya kalau gue nongkrong itu sih mau cowok mau cewek biasanya split bill ya. Kecuali kalau misalnya ada yang ulang tahun. Biasanya kalau misalnya ulang tahun itu pasti tuh kita suruh dia traktir kita semua. Makanya pas itu kita pesannya mahal. Kalau misalnya kita bayar sendiri pesannya murah. Itu sih. Nah, untuk lo bahas ulang tahun gue jadi ingat. Nah, kalau di Gading Serpong nih, kebiasaan pemudanya misalnya ulang tahun, ngapain nih? Kalau misalnya ulang tahun ya, ulang tahun itu biasanya sih makan-makan gitu. Mungkin all you can eat atau enggak kayak ke restoran yang agak mahal gitu. Terus ada juga yang temen gue juga gitu nyewa lapangan futsal. Nah itu biasanya kayak nyewa 2 jam 3 jam gitu, main dia yang bayarin semua. Habis itu lanjut makan gitu kayak di roti bakar terus dia bayarin juga. Jadi kayak enak lah misalnya ada ulang tahun. Kalau menurut lo Chandra gimana Chandra? Tradisi atau kebiasaan pemuda Gading Serpong kalau misalnya ulang tahun tuh ngapain mereka biasa? Kalau ulang tahun ya, khususnya sekarang nih ya. Iya. Tahun 2020 itu ada yang namanya Holy Wings. Bukan 2020 sebenarnya udah lama. Ya di Gading Serpong. Baru ya? Nah, ya kedengarannya baru sih. Nah, terus kebiasaan semenjak ada Holy Wings ini, kebiasaan anak-anak Gading Serpong kalau ultah pasti ke Holy Wings. Terus pasti dicekokin sesuai umurnya berapa detik. Berapa tahun gitu ya? Iya, misalnya lu ulang tahun kan 18 tahun, lu dicekokin 18 detik. 18. Gitu. Terus selain itu kayak mungkin ya traktir makan tempat biasa gitu. Oh, kalau di Gading Serpong ini banyak banget namanya restoran all you can eat. Nah, yang pastinya kalau gue sama teman-teman gue itu, apalagi cowok-cowok makannya sebakul-bakul ya. Itu pasti kita makannya all you can eat karena porsi kuli gitu ya makannya. Iya, porsi kuli Portugal, porsi tukang gali. Benar. Tukang gali kubur itu makannya segitu porsinya. Iya, benar. Itu apa tuh biasanya kalau kalian all you can itu apa yang kalian lakuin itu? Kalian bikin bangkrut restorannya kah atau ngapain? Oh iya, kita kalau kita all you can eat ya, kita kan udah bayar sejumlah itu. Jadi kita harus dapetin sesuai apa yang kita bayar. Jadi kita harus dapetnya sebanyak-banyak yang kita bisa gitu loh. Jangan sampai kita rugi. Karena kita udah banyak kesempatan. Nih kalau gue pribadi, misalnya gue mau all you can eat, paginya gue nggak akan makan. Kalian apa gitu juga? Oh iya, gue gitu juga. Kalau bisa nih, kalau gue
kalau gue tahu ya, misalnya besok gue look at it, gue dari malamnya itu belum makan. Dari malamnya. Iya. Dari malamnya belum nggak Iya. makan ya. Misalnya Nggak makan. pagi. Karena Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? ya karena ya ngapain? Biar gue makannya di sana gue lebih puas gitu. Karena lu kalau lu makan kenyang pas lapar itu rasanya puasnya kan lebih nikmat Ya, gitu. lebih plus lah. Lebih puas, iya lebih plus. Iya, itu lu kalau malamnya nggak makan, paginya bisa bangun lu masih bersyukur. Iya, Kalau nggak bangun, karena hidup ini ada kesempatan. Iya, Jadi lu benar. bisa hidup di sini adalah kesempatan, lu masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa hidup. Gitu. Ya udah, kalau kayak gitu seperti udah cukup. Nah, sekian untuk podcast pada hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum kepada narasumber, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semua pendengar. Semoga podcast ini bisa mendidik ya. Mungkin dari narasumber ada yang mau disampaikan 1-2 kata-kata. Mungkin Matthew Mungkin satu. Mungkin lain kali hostnya bisa lebih benar kayak gitu. Menurut saya pribadi itu hostnya kurang baik ya. Ada yang banyak yang harus diimprove. Contohnya apa itu kalau boleh supaya menjadi masukan buat saya? Andra, apakah ada masukan? Oke, mungkin untuk masukannya ya lebih bisa membawa suasana dengan lebih baik gitu. Maaf, berarti misalnya orang baik, saya mohon maaf. Tapi kenapa? Tapi nggak apa-apa karena memang manusia itu setiap hari itu belajar. Oke. Dan selain itu manusia juga ladangnya salah ya. Iya. Karena tidak ada manusia yang sepenuhnya benar. Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Karena kebenaran hanyalah milik Allah. Oke, sebelum menutup saya memiliki quotes yang mungkin bisa mengubah hidup Anda karena quotes ini sudah mengubah hidup saya. Oke. Boleh. Silakan. Ini quotes-nya adalah kita kecewa dalam hidup ini karena kita selalu menaruh diri kita di bawah dan selalu menilai kebahagiaan orang menurut penilaian dari apa yang kita lihat. Itu sih. Aduh, itu kata-kata yang quotes. sangat. Iya. Quotes by Chandra. Dari Adolf Hitler. Quotes-nya bagus. Gak apa-apa. Walaupun beliau secara sejarah buruk, tapi kata-katanya bisa memotivasi. Iya, memang nggak ada orang yang baik sepenuhnya baik, nggak ada orang yang jahat sepenuhnya jahat. Pasti mereka memiliki kebaikan dan kejahatannya masing-masing, tapi dalam porsi yang berbeda. Jadi jangan melihat Hitler dari jahat ya, tapi melihatnya dari kebaikannya, positif, ambil positifnya gitu. Ya, walaupun dia garang gitu, tapi kumisnya ungu. Iya. Seperti yin and yang. Iya. Di balik putih pasti ada sedikit hitam. Iya. Ya, karena silakan. Karena bintang tidak akan bisa bersinar tanpa kegelapan gitu. Benar sekali. Wah, kata-katanya sangat memotivasi. Ya, sekian podcast untuk hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau